Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 dan di sini tujuan kami di sini untuk mewawancari Abang Ferry mengenai lembaga sosial yang bernama Ikhwana Nasyirah. Di sini kami akan melontarkan beberapa pertanyaan ke Abang Ferry mengenai organisasi ini. Nah, di sini saya akan bertanya siapa penggerak atau pendirinya, apakah bersifat individu atau kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya menjelaskan bagaimana berawalnya lembaga sosial Ikhwana Nasyirah. Jadi lembaga sosial Ikhwana Nasyirah itu berdiri pada tahun 2013, yang mana sebelumnya kita sudah mempunyai ilmu, maksudnya bekerja di tempat lain, seperti Masjid Minzal Mubarakah dan Masjid Raya Mujahidin. Seiring waktu kita sambil kuliah dan sambil menyusun skripsi, muncullah ide yang berawal dari nama Facebook sendiri, Ikhwana Nasyirah. Kita kembangkan, dan artinya Ikhwana Nasyirah itu sendiri artinya laki-laki yang menolong. Tercetuslah dengan nama Lembaga Sosial Ikhwana Nasyirah, artinya lembaga sosial laki-laki yang menolong. Nah, seperti itu, karena saya laki-laki kan, jadi laki-laki yang menolong. Jadi disitulah awal mulanya. Bergeraklah dalam bidang sosial, dakwah, dan keumatan. Itu. Dari pertanyaan apa tadi? Siapa penggerak atau pendirinya? Nah, kebetulan penggeraknya saya sendiri sebagai ownernya. Nah, yang mana kita dulu dari awalnya lembaga itu kita mengajak relawan, ya, namanya relawan. Relawan itu orang-orang yang siap turut tanpa dibayar. Mana mereka membayar waktunya, tenaganya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah namanya relawan, tanpa dipungut memberi dengan ikhlas, dengan tenaganya sendiri. Penggeraknya saya sendiri. Berarti kalau awal terbentuknya tuh dari ide Abang Ferry sendiri ya, atau Ya, dari kawan-kawan? Dari sendiri, karena namanya Facebook tadi itu Ikhwana Nasyirah. Saya pikir nama itu bagus kan, Ikhwan kan artinya laki-laki, Nasyirah penolong, laki-laki yang menolong. Nah, terus lembaga sosial kita, ya karena lembaga itu tempat untuk kita bernaung kan, jadilah suatu tempat yang mana kita daftarkan secara hukum di akte notaris. Nah, berdirilah lembaga sosial Ikhwana Nasyirah, dinotariskan tahun 2015. Nah, kan berdiri 2013, 2015 kita aktekan resmi. Itu. Dan apakah ada visi dan misinya? Oh, visi dan misi ada nih, saya baca aja ya, karena panjang. Nah ya, visi misi kita ya, visi menjadi terdepan dalam menebar setiap kebaikan di Kalimantan Barat. Dua, misinya menjadi lembaga sosial yang terdepan dalam berpikir, bertindak, dan memberi dengan azas manfaat. Dua, menumbuh, kembangkan, dan mendayagunakan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan dengan menyalurkan bantuan tepat sasaran. Ketiga, mengumpulkan, mendayagunakan, serta menyalurkan kepada yang membutuhkan. Empat, menjadi lembaga sosial motivator serta contoh dalam mengembangkan ekonomi guna mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Sedangkan moto kita memberi dengan hati. Kalau dari sponsornya apakah milik pribadi atau tidak, ada yang lain? Sponsor kita kalau setiap kegiatan event besar, misalnya hitanan masal, kita coba menggait kayak misalnya Bank Indonesia, terus juga donatur-donatur yang sifatnya jatuhnya kita pribadi. Misalnya saya ini butuh dana kan, yang kita anggap donatur yang mensupport lembaga, kita tanya apakah bisa bantu. Nah, jadi kalau memang mereka bersedia, ya kita join. Nah, dan kita pun tidak menentukan harus sekian-sekian, jadi mereka transfer lah keperluan kita berapa gitu kan. Nah, misalnya 100.000 mereka transfer, ya sikas mereka lah. Nah, kayak gitu. Dan ya sifatnya yang sekolah besar, ya kita paling tanam masal. Pernah juga ngadakan kayak tinggal gratis, cuman hanya sampai proposal dan tidak terlaksana karena dananya rusak kan. Dan tidak hanya bisa skupnya juga bukan hanya kita sendiri, tapi harus kerjasama dengan KUA dan instansi lain yang tidak terlaksana begitu.
Untuk mekanisme administrasinya gimana? Nah, administrasi kita kita sekarang coba mempermudah, untuk nggak terlalu formal amat. Kalau dulu sih kita bikin laporan, kita ketik, terus kita update lagi, saya pikir ribet. Dan sekarang kita ubah untuk administrasi, untuk laporan keuangan ya, terutama ya per kegiatan. Jadi misalnya kegiatan kita nih, misalnya nih dalam minggu ini misalnya ada pembagian nasi nih. Nah, pembagian nasi kita langsung update tuh laporannya. Nah, terus kita lampirkan foto-foto pengeluaran sekian, ada jumlah yang dikeluarkan, sudah simple. Nanti minggu kedua misalnya ada bagikan beras nih. Nah, misalnya seperti kemarin buat kurban pangan tuh. Nah, jadi pembagian tuh per orang tuh. Nah, misalnya target si A tuh, nanti dilampirkan tuh pengeluaran sekian, jumlahnya sekian. Nanti udah nyampe misalnya target 20 kan, 20 paket misalnya, nanti baru kita dalam sebulan tuh kita lampirkan nama-nama penerima tuh, jumlah yang dikeluarkan, jumlah pemasukan berapa. Jadi enggak kayak orang kan biasanya per bulan sekali kan, per sebulan sekali, kita enggak per kegiatan. Jadi kalau ada yang rese misalnya nih, tinggal terima aja sendiri, pengeluaran kita sekian ada enggak misalnya. Untuk biaya operasional kan kami tidak ada tuh. Maksud artinya operasional tuh misal bensin, kami kita berusaha untuk subsidi dari pengurus sendiri. Nah, kita tidak lampirkan. Paling ya bensin ya tadi kita tanggung sendiri kan, tidak melibatkan dari donatur. Berapa sasaran dari lembaga ini? Nah, kita pakai asnaf. Dalam Islam itu ada namanya asnaf, 7 asnaf: fakir, miskin, mu'alaf, amil. Amil itu termasuk, cuman kita amil tidak kita cantumkan karena amil itu pengurus kan. Jadi pengurus tidak kita masukkan karena kita tidak bergaji di situ. Nah, ada 7 asnaf di situ: fakir, miskin, ibnu sabil, ahbas sahaya. Nah, ya mungkin yang beragama Islam paham kan 7 itu. Kalau untuk seberapa transparannya dana pengelolaan dana sosialnya itu bagaimana ya? Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, kegiatan itu dilampirkan per kegiatan. Jadi untuk sampai yang kita bikin dulu sih pernah kita bikin gitu kan per bulan itu kan, nggak logis juga sih, orang nggak akan baca sebenarnya. Kecuali kita nih kayak masjid misalnya kan, kita tempel. Nah, kalau kita per kegiatan, nanti kalau yang mau kira-kira yang ada tinggal lihat ya, tinggal buka updatean kami, nanti kan lampir tuh. Misalnya tadi seperti bilang kan, per pekan tadi bagian nasi gitu kan, paling pengeluarannya 500.000, untuk operasional 0, karena ya tadi kita subsidi dari penghasilan kita kan. Nah, bensin paling berapa lah kan, paling per kegiatan itu tidak sampai full bensin tuh habis, paling 1 liter itu kan, nggak mungkin itu 1 liter tulis 15.000 kan, kayak gitu ya. Kita sendiri lah, untuk amal kita sendiri kan. Nah, Tapi tinggal dilihat aja ya, lampiran-lampiran yang kadang yang rese ini ada nyumbang, yang galon. Yang gini-gini gua taruh semua, ya ada nyumbang mereka itu. Nah, kadang-kadang ya kita memang harus antisipasi kan, ya nama juga lembaga publik, ya kita harus yang pro dan kontra itu pasti banyak kan. Ya kita, ya paling kita ini kan lembaga kecil, pengeluarannya pun tidak besar, terus pendapatannya pun tidak besar. Yang dipermasalahkan orang kan pendapatannya menurut misalnya kan, tidak usah kita sebutlah oknum-oknum yang ada itu kan, ya tadi untuk kepentingan pribadinya. Nah, seperti yang kalian tengok lah, ini kan kantor ini berada di rumah, dan rumah ini rumah pribadi, rumah orang tua kan. Jadi kami tidak pernah sewa. Jadi orang tua ya pakailah juga, karena ya tadi itu amal mereka juga kan. Ya otomatis alamat rumah ini kan jadi dikenal orang, di sini. Nah, cuman kadang-kadang ini kan kita tadi lah lembaga publik kan, kadang-kadang yang nggak mampu datang ke rumah. Ya, saya pikir lebih baik kami datang daripada orang yang datang, karena kita nggak tahu nih rekor mereka di luar kan. Bisa jadi orang miskin datang gitu kan. Kalau kami bisa di jalan kan, nengok memang yang perlu bantuan kan kita datangi daripada orang yang datang ke rumah. Dan anggap ini nggak ada orang kayaknya jadinya. Jadi memang ditutup semua pintu. Seakan-akan memang kami tidak membuka akses orang untuk datang minta bantuan. Tapi kami yang sifatnya, kalau kan sering orang saya kan orang lapangan nih,
dan perjalanan kan pasti tahu di mana mereka. Lebih memberi. Ya, lebih memberi ya. Kalau untuk program kerjanya sendiri itu gimana cara menjalankannya? Nah, program kerja itulah karena kita ini keterbatasan dana, kita paling memang ada donatur yang tepat. Jadi misalnya nih donatur tetap tuh biasanya dia nyumbang setiap bulan itu 2 juta. Jadi target itu misalnya minta lansia. Nah, jadi keinginan beliau sendiri, bang, target minta sampaikan kepada lansia kan. Kita cari inilah lansia yang kita pilih sih, yang lansia yang tinggal sendiri, tidak nikah misalnya nih, terus yang ekonominya sulit, kita pilih. Jadi biasa itu kan 2 juta kan, berarti 250. Jadi kita bagikan lah per orang itu 250, berarti sebanyak 10 orang yang kita datangi. Dan memang kadang-kadang masih berubah sih targetnya, tidak hanya si A, kadang-kadang jadi C. Nah, kadang-kadang yang A udah dikasih, bulan depan tidak dikasih, kita pindahkan lain lagi. Nah, jadi merata. Ada juga memang kita anggap memang ditinggal sendiri tadi, tidak tinggal nikah, ya kita datangi lah tiap bulan. Karena dari mana lagi kan dia minta. Kadang-kadang ponaannya pun ekonominya pun tidak pas-pasan. Nah, kita datangi lah tiap bulan. Biasanya kayak membutuhkan. Berarti kalau misalnya kan ada beberapa, kalau misalnya ada yang masyarakat tiba-tiba terkena musibah gitu, atau hendak kondonasi gitu. Dulu sih gini kita kalau misalnya nih gini kan, kadang-kadang nih ya ada yang sakit itu kan, misalnya kayak ada tumor misalkan, dia tidak minta ke lembaga kami, tapi ada orang lain misalnya ngetek, ketiklah Facebook ya, terutama kita main di Facebook ya, ketiklah nama lembaga sosial Iwan Nesra. Kita tengok dulu nih, kalau udah ditangani orang lain, misal dana udah cukup, kita tidak bantu. Tapi kalau belum ada dan memang kita pun survei ya, dan survei kita nih tidak langsung ngomong, oh kami mau datang nih, kami datang misalnya lagi jalan nih, kita memang cari alamatnya tadi tuh, dan memang layak, barulah kita koordinasi. Pun kadang-kadang ini salahnya juga koordinasi nih, dana udah besar, yang penerima nih bukan untuk berobat, tapi untuk beli yang aneh-aneh. Kami pernah dapati soalnya, dibelilah HP, anak meninggal, wah hasil itu dibelilah HP. Termasuk kami datanglah tuh bawa jenazahnya tuh, bawa ke, saya lupa waktu daerah mana, pokok intinya kubur raya, nyebrang bawa jenazah itu pakai motor air. Jadi ya kadang-kadang ada problematika di lapangan tuh kayak gitu. Jadi udah kalau kami ya udah ada cukup nih, kami pantau nih kira-kira udah banyak, kami stop dan kami pindahkan ke orang lain. Kalau nggak ada pertanyaan kan haknya bang, kok di stop? Kalau salah ngapain kita biarkan, mendingan kasih ke orang yang membutuhkan. Nah kita jadi pengurus tuh harus cerdas ya, nggak mungkin harus dana yang ada tuh jor-joran kita kasih. Bukannya memperoleh keuntungan daripada musibah kak. Jadi kami untuk saat ini udah jarang oponasi. Jadi kami kerjakan apa yang dititipkan saja. Ya menghindari tadi tuh nanti kemana uangnya nih. Padahal kami itu dah tahu nih, misalnya si proyeksi A tadi udah selesai hajatnya sudah. Takut nanti belum oponasi ini kan datang alamat tuh jauh tahu kan. Kadang-kadang donatur nih ya, ataupun dari komunitas lain. Kita anggap kasus sudah selesai nih. Mereka dia karena pengen girahnya untuk bersedekah datang lagi. Kita di bawah kita bisa kontrol kan. Jadi yang itu jadinya kadang-kadang kami itu data si penerima kami rahasiakan. Takutnya tadi kalau udah macam saya nih, udah kita tangani diambil orang, ya udah angkat tangan. Kadang-kadang kita tidak bisa kita cegah kan. Hindari itu. Kalau dari Bapak sendiri nih, kalau itu apa itu perluan partisipasi masyarakat gitu, apakah masih ingin perlu gitu? Partisipasi masyarakat tuh. Supaya orang bantu kita. Ya untuk dana sih sebenarnya kita memang butuh masyarakat kita kan. Lebih banyak donatur yang menyumbang, lebih banyak yang bisa bantu. Ini seperti itu. Untuk tenaga, kita kadang-kadang tuh banyak yang mau bantu, cuma kita sebagai hati kecil kita ini kan harus berpikir juga, orang kadang-kadang
perlu makan juga, yang bantu ya, relawan lah misalnya dari perlu makan, perlu transport. Sedangkan kita membantu mereka transport, kita sendiri saja mengeluarkan untuk diri kita sendiri. Artinya kita mampu mengajak orang, kenapa kita sendiri yang tidak untuk mensupport lembaga sendiri, tanpa harus kita melibatkan uang donatur tuh dimanfaatkan untuk bensin atau kita bisa. Kenapa kita enggak? Kalau kita melibatkan orang lain, kita hanya mikir kamu bensinnya enggak mau oke lah, kata dalam hati ikhlas tuh hanya sekedar di mulut kan, kita enggak tahu di hati. Anak aku cuman nih nanti kalau aku pergi menemani lembaga, anak aku yang ditinggal gimana? Nah, makanya saya lebih senang bekerja sendiri, karena kita capek tidur, kita lapar kita makan seadanya. Kalau mikirin orang lain kan susah kita. Karena yang menjadi relawan itu belum tentu orang mampu juga. Cuma kita membuka kesempatan mereka untuk berbuat. Ada dan kelebihan kelebihan dana yang kenapa kita ngasih mereka. Gitu. Kalau untuk evaluasi kegiatannya itu kayak mana Pak? Kita evaluasi kegiatan tadi per kegiatan. Misalnya tadi itu kan kita bulan ini misalnya ada surat tuntutan massal tadi. Di akhir kegiatan barulah kita rangkum. Jumlah sekian, dana sekian masuk pengeluarannya sekian, baru kita rangkum jumlah untuk kegiatan tadi ya, misalnya masalah blok, baru kita lampirkan situ jumlah pengeluaran. Kita lampirkan juga kwitansi yang menunjang, kita upload juga. Kalau yang formil mungkin mereka ada rapat tahunan atau rapat evaluasi bulanan kan. Kalau kami kan enggak, ya bertiga ya, apa yang dirapatkan sekretaris, bendahara, itunya. Dan itu pun lingkungan intern kita. Yang bekerja saya sendiri. Yang tiga tadi itu paling sifatnya yang urgen, misal laporan keuangan kan. Itu pun dulu, sekarang udah kita paling ke upload ya Facebook. Kita mainin Facebook ya, nggak ada Instagram paling, dan Facebook ke update ke Instagram masuk kan. Karena terpotong kadang-kadang kalau di Facebook tuh, di Instagram itu nggak full foto. Kalau di Facebook kan full foto kita, saya foto kegiatan. Dan saya juga pencatatan juga, saya buat lembaga ini nggak pernah juga saya menonjolkan diri. Artinya misalnya saya foto-foto nih, saya foto dengan donatur, dengan penerima. Kadang foto saya blur, menghindari supaya ujub, sampai gitu itu banyak bantu orang. Paling foto penerima, pun ada misalnya ada anak adik-adik mahasiswa yang ikut, adik-adiknya foto saya sendiri di akun kami sendiri pribadi, kami blur, biar nggak tinggi hati, biar seakan-akan kami ini banyak membantu orang, itu kan bisa membuat kita tinggi hati. Hindari. Lembaga ini kan juga program kami, apa aja sih tujuan dari program itu? Kita program kita sosial, dakwah kebanggaan sosial ya, tadi itu bantu orang tak mampu, orang yang sakit. Dakwah ini tadi dakwah tadi seperti saya kan sekarang jadi rukyah nih. Dakwah ini kita mendakwahi untuk tauhid. Dalam Islam itu ada nih tauhid, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Ya, Tuhan itu tidak beranak, ya kan, Tuhan itu satu. Itu dakwah tauhid. Jadi kita rukyah itu yang sekarang banyak kesyirikan ya di luar sana di sana ya kan. Misalnya nih contoh syirik nih, kalau kita nak turun, kalau ditawarkan orang makan kita harus makan dulu. Itu kan dalam Islam tuh nggak ada, itu kita syirik. Kalau nggak makan kita bisa jatuh. Jadi sugesti kita tuh yang bikin jatuh tuh. Nanti kepikiran di jalan, aku belum mencicipi nih, lalu kosong pikiran kita, blok nabrak. Nanti aku nih ini itulah katanya nggak mau dengarkan orang tua. Padahal nggak ada sangkut pautnya, karena tadi itu ketika berkendara mungkin kita teringat kosong blok nabrak. Itu dakwahnya ya. Terus dakwahnya itu kadang-kadang dulu tuh kita mensupport dengan, kita juga nih mensupport lembaga lain. Misalnya lembaga lain ini butuh ikro, kita bantu. Terus keumatan itu kita berusaha untuk tidak membedakan agama Islam aja yang dibantu. Tapi untuk sistem ibadah untuk agama lain kita tidak bantu. Tapi kalau untuk misalnya sosial tadi, misalnya ada orang agama lain yang butuh bantuan gitu kan, itu bantu. Misalnya nih ada non Islam nih
butuh panti jompo. Nah kita coba nanti, saya kan ada akses kemana-mana tuh, termasuk ke panti jompo. Lalu kita telepon orang panti jompo, Kak, ada ndak kosong di panti jompo? Ada orang Nasrani nih, misalnya nih, dikucilkan keluarganya, bisa ndak diminta dibantu? Nah, katanya bisa, baru kita datang. Saya termasuklah, kalau dulu saya ngurusnya, administrasinya. Sekarang karena udah waktunya banyak tersita untuk rukyah, jadi kita paling koordinasi ya dengan orang yang ataupun relawan kami. Misalnya relawan mana bisa nggak bantu nih? Nah, kita kasih lawan jalan kan. Nah, dia lah yang urus surat menyurat seperti itu. Kalau udah berhasil, semua udah masuk, masukkanlah ke panti jompo. Seperti itu. Dan dalam menjalankan program ini kan masih ada hambatan sekitar tantangannya. Dan bagaimana dampak program ini bagi lingkungan sekitar? Ya, jadi seperti omongan kemarin kan tidak berubah nih omongannya. Untuk hambatan kami palingnya kendaraan operasional. Karena kami yang punya itu motor. Jadi karena pernah dapat kasus seperti itu, nenek itu sakit, beol pun udah di tempat tidur, ambulan dihubungi nggak bisa. Jadi kami ganjal 3, nenek-nenek itu di tengah. Jadi kami itu pepet lah bawa ke rumah sakit. Nah itu kendala kami itu ya tadi kendaraan untuk personal kemana-mana tuh, misal ke daerah kemana kami sewa, nggak punya, sedih lah pokoknya. Nah, motor yang pakai sekarang ini motor Vario tuh punya adik saya, motor saya itu Supra, baru sembuh tuh, baru sembuh dari sakitnya. Kemarin mati suri setahun, hidup betul tuh benda tuh, tapi tak bisa jalan jauh tuh mogok, ya biarkan, kan. Tapi itu kemarin itu karena bayar pajak saya hidupkan. Jadi kalau dibilang kalau kita punya keterbatasan tetap tidak berat lembaganya. Tapi kalau kita punya niat dan bilang ta'ala nolong sesama, jalan, insyaallah. Nah, tadi kita coba koordinasi dan lain-lain tidak bisa, udah kita pakai yang ada semampunya. Tuh. Jejak rekam kegiatan kami itu kami selalu update di Facebook, bukan artinya tujuan untuk ria ataupun, karena akses yang paling mudah sekarang itu Facebook, ya kan. Jadi orang yang pengen nyumbang atau apa tuh ya kita tinggal arahkan linknya, nah, tinggal mereka lihat sendiri, oh ini kegiatannya, ada bukti nyatanya, realnya. Cuma kan kadang-kadang nih orang ini kan, itu saya bilang enggak nyumbang, tapi kalutnya luar biasa, suzonnya. Padahal bah kami di lapangan nih, bah, saya sendiri ya, babak belur, pernah kaki tidak putus, masih ada bekasnya. Jadi ya orang tuh hanya bisa menilai di luar. Kita sendiri di lapangan nih, bagaimana memikirkan kita bensinnya macam mana, tenaga kita yang terkuras macam mana. Tapi kan kita tidak bisa hitung-hitungan di dunia. Tujuan kita kan balik nanti akhirat. Ketika udah tidak ada, hisab kita menghadap Tuhan ya, lewat. Dan maunya kita tuh kayak gitu, tanpa harus disiksa gitu kan, dikubur di neraka kan. Bagi Islam ini seperti itu. Jadi kita nih habis meninggal tuh kan nggak masuk ke surga langsung, kita dihisab dulu. Nah, dosa apa yang kita perbuat dengan amal itulah kita, oh nggak jadi nih, nah, gitu. Logikanya gitu, karena kita tuh belum pernah masuk surga kan, jadi nggak tahu nih. Hanya mendengar ayat Al-Quran ataupun apa namanya Injil itu kan, mungkin Injil ada juga kan. Ada kalau di Injil itu api pensucian. Karena kita ini belum merasa. Ketika udah mati itu baru kita tahu begini rupanya. Karena mungkin kita balik hidup cerita lagi, neraka kayak gini gitu kan. Mungkin hanya itu saja yang mau kami sampaikan. Dan terima kasih buat Abang Ferry udah menyempatkan waktunya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata yang mungkin tidak enak di hati. Sebenarnya ini termasuk promosi kami juga lembaga. Jadi kan mahasiswa dengan datang ke sini, kami pun nama lembaga ini juga berarti masuk nih di Untan gitu kan. Jadi bukan hanya adik-adik ini, tapi dari pendidikan juga biasa datang di sini kan. Nah, dari sosiologi juga pernah datang ke sini. Nah, terutama ekonomi lah tuh serupan. Jadi kan masuk juga sih kami ini, walaupun kami tidak dikenal orang secara langsung, tapi setidaknya untuk lingkungan kampus ada nama juga lah kan. Terima kasih juga kami kepada Untan yang merekomendasikan kami itu kan. Nah, adik-adik ini cari sendiri atau dari kampus?
cari sendiri. Oh, saya sendiri ya. Ya. Mungkin itu aja kali Ya, ya, Bang, boleh ya. ya. Terima kasih, Terima Bang. kasih. Terima kasih.